warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat beserta salam tidak lupanya kita kirimkan buat arwah junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Sebelum kita memulai acara, marilah kita mengucapkan basmalah. Kita lanjut ke susunan acara pertama, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 11 Pasaman kepada Bapak Nusirwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita sama-sama diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelum ini. Kemudian selawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang akan memberikan materi kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri pada hari ini dapat kita terapkan di dalam kegiatan sebagai tugas fungsi kita seorang guru, dan dapat kita terapkan di kelas buat perkembangan dan peningkatan pendidikan
khususnya di sekolah kita yang kita cintai. Kemudian kami berharap kepada Bapak dan Ibu, selama kegiatan kita berlangsung, mari kita ikuti dengan seksama dan kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar dan sukses. Dan kepada narasumber, mari sama-sama kita ikuti kegiatan ini dan dapat mendukung, menambah wawasan kita untuk di dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita nanti itu bermanfaat bagi kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang dapat disampaikan saat ini. Mari kita ikuti kegiatan kita ini dengan baik. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Selanjutnya penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Rika Yulastri. Kepada Bu Rika disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang sama-sama kita cintai. Salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagaimana beliau telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 11 Pasaman, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 11 Pasaman serta karyawan. Baiklah, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan diseminasi budaya positif, di mana penyampaian ini adalah merupakan tugas saya selaku CGP Angkatan 11 yang sedang berjalan. Jadi jika ada nanti kekurangannya saya mohon maaf. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk kepada materi, ada beberapa pertanyaan di sini. Bisa kita jawab secara lisan. Apakah Bapak atau Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju? Ya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Ada yang jawab tidak setuju? Setuju semua. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Jadi intinya setuju semua ya Bapak Ibu ya. Baik, ini kan belum masuk ke materi ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu jawab di dalam hati saja dulu. Pertanyaan 1, 2, 3 dan keempat itu nanti setelah penyampaian materi insya Allah Bapak Ibu bisa menjawabnya. Jadi Bapak Ibu sendiri yang nanti menjawab setelah penyampaian materi ya. Oke, selanjutnya tentang positif mindset atau apa itu
budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi perilaku yang positif yang ada di sekolah itu yang diterapkan ya secara universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, lalu ada keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan ada namanya segitiga restitusi. Nah, jadi dari konsep-konsep inti tersebut, kata mana yang menurut Bapak Ibu asing di sini? Restitusi, Bapak. Iya, restitusi ya. Sebenarnya restitusi itu udah sering Bapak Ibu lakukan. Cuman kata-kata bahasa dari yang sering Ibu lakukan itu namanya restitusi. Nanti kita jelaskan di sini. Nah, di sini ada satu kegiatan kita buat. Cobalah buka. Jadi di sini ada A dan B, ada kita dan teman kita satu. Jadi kita itu menggenggam, anggaplah telapak tangan ibu yang kanan ini menggenggam sesuatu yang sangat berharga, yang penting sekali ibu genggam. Kemudian teman ibu ingin tahu apa yang digenggam itu. Nah, bagaimana kiat teman ibu atau kiat ibu kebalikannya untuk bisa melepaskan genggaman yang dipegang, benda yang dipegang di dalam genggaman tangan teman ibu. Nah, bisa Bapak Ibu praktekkan sekarang dengan teman satu bangku, ya boleh. Anggap ini sesuatu, ya boleh ibu yang menggenggamnya atau ibu yang membukanya. Cara ibu membuka boleh dengan rayuan, dengan paksaan atau dengan sogokan. Gimana caranya supaya tangan teman ibu itu terbuka benda apa di dalamnya itu? Ya silakan Bapak Ibu. Bagaimana cara kiat Bapak atau Ibu untuk melakukan itu ya? Pak Riki bisa dengan siapa temannya Bu Susi, bisa juga dari ya. Bagaimana caranya itu? Ya, bisa tidak membuka genggaman? Iya, Bu Yuli bisa dengan Bu Linda, bisa tidak membuka genggaman yang ada di tangan. Bagaimana kiat Ibu melepaskan cara membuka genggaman yang ada di tangan teman Ibu Bapak Ibu? Bisa terbuka Bapak Ibu? Bisa. Ya. Bagaimana cara membukanya? Apakah dengan memaksa atau sogokan atau merayu? Pak Riki, buka lah Pak Riki, atau rayuan atau seperti apa gitu. Sogokan. Ya. Jadi itu ya suatu kegiatan. Ada yang bisa terbuka Bapak Ibu? Ada yang tidak bisa terbuka? Nah, jadi intinya seperti ini. Dari penjelasan ini ya ada yang bisa membuka. Hebat berarti teman itu tahu kiatnya bagaimana cara membukanya. Jadi intinya bisa terbuka dengan tidak ini. Apa pelajaran yang dapat diambil dari sini? Dari tentang genggaman bisa dibuka atau tidak tadi? Tahu triknya apa lagi Bu?
Pas meladinya, terus apa lagi Bu? Intinya apa? Nah, intinya Bapak Ibu ya, kontrol diri itu ada pada siapa? Diri kita sendiri. Bagus, diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan ibu ini bisa membuka tangan bukti ini ya, berarti diri kontrol. Jadi bisa lepas atau bisa tidak lepas genggaman itu ada pada diri kontrol kita sendiri. Nah, jadi kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ada di sini namanya pergeseran paradigma tentang teori kontrol, Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Selama ini ilusi guru mengontrol murid, ya kan? Guru yang mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua muatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, misalnya selama ini kan kita percaya bahwa reward itu positif, katanya bermanfaat. Betul tidak ya? Betul, selama ini kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya bukan semua yang pemberian reward itu mengandung positif. Nanti kita jelaskan lebih dalam. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Betul tidak? Nanti kita lebih jelaskan lebih mendalam lagi. Ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kadang ada yang bertentangannya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kan selama ini kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Memaksa kepada anak-anak. Lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ya, yang dari luar ini kepada pendekatan teori kontrol. Jadi intinya kita teori kontrol. Jadi Stephen R. Covey ya, prinsip centered leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol dari pandangan tentang dunia. Realitasnya, kalau stimulus respon di sini realitas kebutuhan kita itu sama katanya. Kemudian kalau teori kontrol sebenarnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, ya tidak Bapak Ibu? Iya, kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian kalau semua orang pada stimulus itu, semua orang itu melihat hal yang sama. Kemudian pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Lalu pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang selama ini terjadi. Nah, tapi dalam teori kontrol itu sebenarnya itu kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi intinya Bapak Ibu, perilaku baik, perilaku buruk itu semuanya ada tujuan. Nah, itu intinya. Itu kalau dalam teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, seperti yang kita praktekkan tadi ya. Saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi itu kerjasama dan konsensus
berpikir menang kalah. Nah, pada teori kontrol itu tidak ada menang kalah. Yang ada adalah model berpikir menang-menang. Nah, di sini kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi anak itu kesadaran dari dalam diri. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini seperti yang kita sering nyanyikan ya Bapak Ibu ya. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi. Yuk kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, yuk. Pelajar 1, 2, 3. Jadi seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Ya biar kita lebih fresh gitu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya Bapak Ibu suaranya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kembali ke pertanyaannya. Kemudian ada namanya motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Rata-rata anak murid kita ini motivasinya dari mana ya? Apa yang nomor 1, 2 atau yang nomor 3 ya Bapak Ibu? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Rata-rata anak murid kita yang mana ya? Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Rata-rata anak-anak murid kita motivasinya tuh dari mana ya Bapak Ibu? Nomor 2. Yang nomor 1 ada nggak Bapak Ibu? Ada juga ya Bu ya nomor 1. Nomor 3 ada nggak ya Bu? Langka ya Bu ya sekarang. Kalau Bapak Ibu guru yang kita sebagai pengajar rata-rata motivasi dari mana ya Bu? Nomor 1, 2 atau yang nomor 3 ya Bapak Ibu? Nomor 3. Alhamdulillah kalau yang nomor 3. Tapi rata-rata kebanyakan mungkin tidak munafik bagi saya. Rata-rata nomor 2 ya Bu ya. Atau nomor 1 ya Bu ya. Muhammad takut nanti bermasalah. Ya, biar lancar gitu ya Bu ya. Jadi ini ya Bu ya. Jadi yang paling bagus itu adalah motivasi yang nomor 3 ya. Ini ada namanya ya hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Di sini dijelaskan dari pemaparan di sini ada hukuman itu rata-rata itu mengalami kegagalan ya untuk anak. Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi itu rata-rata berhasil ya untuk anak. Kemudian masuk ke sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan berdasarkan pada bagian di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, yang pertama, hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa fisik, psikis, atau contohnya ada anak yang datang terlambat, atau ada anak yang memakai sepatu putih, copot sepatunya, lari 7 kali. Kemudian konsekuensi
jadi kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, kalau konsekuensi itu terencana. Sudah disepakati. Nah, bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru. Contoh, tadi sudah membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Namun kadang guru membuat kesepakatan, misal kalau tidak tiket maka membayar 500 rupiah. Nah, itu konsekuensi yang dibuat oleh gurunya. Ya, bukan memang disepakati, tapi guru yang membuatnya. Kemudian ada namanya restitusi ya. Ini yang restitusi yang dijawab sama Ibu Iing tadi, yang asing rasanya ya, tapi sering sebenarnya dilakukan. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi di sini misalkan murid dan menghadapi suatu permasalahan. Nah, coba kita jawab bersama-sama. Apakah ini kalimat yang ada di depan itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, apa Bapak Ibu? Ada yang jawab konsekuensi? Ya. Nah, apa namanya Bapak Ibu? Iya, apa nama konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Iya, bagus, konsekuensi ya. Yang kedua, iya, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi apa hukuman? Iya, konsekuensi. Nampaknya udah mulai paham ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Iya, hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, hukuman. Selanjutnya, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC karena hukuman. Kemudian lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensinya karena saat pelajaran PJOK. Ya, bagus. Berarti udah mulai paham Bapak Ibu ya. Dan di sini ada dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, jadi kok bisa ya penghargaan bisa menghukum? Ini dia. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi intinya sesuatu itu yang kita berikan penghargaan kepada murid ya, itu ada pengaruhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Itu yang sebenarnya. Kalau selama ini kan kita sering memberikan penghargaan, tapi sebenarnya penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan Bapak Ibu? Misal kita memberikan penghargaan kepada anak yang mendapat juara saja, sementara anak yang tidak mendapat juara padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kan kemampuan anak itu kan berbeda ya. Tentu mereka akan merasa minder, tidak bersemangat lagi. Paling kamu yang dapat hadiah nanti sama ibu. Aku kan enggak. Jadi itulah dia merusak hubungan. Jadi dia merasa kurang bersemangat lagi. Kemudian penghargaan itu
mengurangi ketepatan ya, sama dengan tadi ya. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas. Nah itu, jadi anak kurang bersemangat dalam belajar, kualitas belajar berkurang. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, ya. Kemudian penghargaan itu menghukum penghargaan. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, siapa yang bisa jawab? Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas aja? Gitu. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Di kelas saya lihat sudah banyak yang membuat keyakinan kelas. Jadi di sini kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok nggak peraturan kelas aja? Ya. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ya, apakah tidak? Kalau keyakinan itu kan apa kita sama murid, perjanjian kita sama murid, kolaborasi kita sama murid, maka terbentuknya sebuah keyakinan. Kalau peraturan itu kan dari guru aja. Iya, bagus. Ya betul sekali, berarti udah paham Bu ini ya. Iya, memang betul itu. Jadi intinya tadi udah dijelaskan, iya, peraturan itu satu pusat dari guru gitu. Kalau keyakinan itu guru dan murid bersama-sama membuat keyakinan kelas, dicurahkan sama anak murid, dituliskan, ditempel. Nah, itu dia, itu yang keyakinan kelas. Jadi intinya keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, di sini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Mengapa kita kok pakai helm saat naik Honda? Iya, untuk keselamatan. Itu peraturan atau timbul dari keyakinan dari diri kita? Peraturan? Keyakinannya? Iya, awalnya peraturan, diri keyakinan ya juga. Jadi sama-sama membutuhkan keyakinan ya, peraturan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Peraturan kah? Keyakinan iya. Awalnya adalah keyakinan, makanya kita taat ke peraturan. Awalnya dari keyakinan kita. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa serta bersifat universal yang dibilang Ibu Intan ya. Kemudian peraturan-peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, sudah membuat belum keyakinan kelas di kelas? Sudah ya, ada beberapa, sebagian udah ya, mungkin ada yang belum, nanti di setelah pelajaran ini bisa diterapkan keyakinan kelas. Jadi langkah yang pertama itu mempersiapkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Ya, di dalam kelas, nah, bisa menggunakan kertas ini ya. Kita bagikan kepada murid. Nah, nanti ide keyakinan kelas itu muncul dari anak murid kita, ya, bukan dari kita. Kemudian mencatat semua masukan. Nah, dicatat sama anak. Kemudian ini kan ada lemnya, ditempelkan nanti di kertas karton atau di kertas plano. Masukkan semua. Jadi tidak ada yang kita tolak. Yang masukan dari anak. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dari anak yang memunculkan idenya. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, misal keyakinan kelas dibuat sama anak seperti ini. Bila
negatif. Yang dilarang itu negatif. Jadi kita masukkan ke kalimat positif. Anak itu pasti membuat negatif dulu. Kita ganti, sama-sama menggantinya. Anak yang menjawab. Nah, kalimat positifnya apa? Dilarang. Tadi apa dilarang? Meribut di kelas. Apa kalimat positifnya? Menciptakan suasana yang nyaman di kelas. Ditulis lagi, ditempelkan lagi. Menciptakan suasana di kelas. Nah, nilai yang terkandung dalam menciptakan suasana di kelas itu termasuk nilai apa? Kedisiplinankah? Kebersihankah? Kedisiplinan. Nah, itu nilai yang terkandung. Nah, nilai kedisiplinan berarti masuk ke yang kedisiplinan tadi ya. Apa tadi, Bu? Ya, menciptakan suasana kelas yang nyaman ya. Kemudian setelah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, lalu menyepakati keyakinan kelas tersebut. Nah, kemudian kita buat yang udah disepakati itu ditulis kembali sama anak, dibuat yang barunya ya. Kemudian tempelkan keyakinan kelas yang sudah disepakati pada kertas plano dan tempelkan di dinding yang mudah dijangkau oleh murid. Ya, jadi kalau di sini jangan terlalu tinggi. Nah, dia bisa dilihat sama anak. Atau di sini boleh ya. Atau di sana juga bisa. Yang bisa dijangkau sama anak. Kemudian beri tanda tangan. Nah, jadi atau cap jempol, belum bisa tanda tangan pakai cap jempol. Pada kertas plano tersebut yang ada di dinding itu dikasih cap jempol atau tanda tangan, dibuat nama anak itu. Jadi mereka kalau misalkan dibuat seperti itu, tanda tangan buat namanya, ini kata-kata aku. Jadi perasaan mereka bagaimana Bapak Ibu? Senang dan merasa lebih dihargai. Nah, itu dia. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini tidak ada yang salah di sini ya. Cuman silakan Bapak Ibu tulis. Ada 5 posisi kontrol guru di sini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor, dan yang kelima posisi manajer. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan di sini, tidak usah disebutkan, simpan aja dulu satu-satu. Silakan Bapak Ibu pilih posisi kontrol Ibu sebagai guru itu yang mana dari yang 5 itu? Apakah Ibu di situ sebagai teman sama murid? Apakah Ibu di situ sebagai manajer? Apakah Ibu di situ sebagai pemantau atau monitor? Silakan pilih salah satu yang termasuk posisi Ibu sebagai guru terhadap murid bagaimana di situ. Jadi posisi kontrol kita itu sebagai guru itu ada 5. Nah, silakan cukup ditulis, disimpan, tidak usah disebutin ya Bapak Ibu. Ya, nanti terakhir baru bisa dilihat jawabannya. Mana yang termasuk pribadi Bapak Ibu posisi kontrol yang sebagai guru di sini? Nah, apakah yang nomor 1, 2, 3, 4 atau yang kelima? Cukup ditutup aja. Dan bisa jadi sebagai manajer. Nanti akan nampak di sini mana yang paling bagus posisi kontrol. Semuanya bagus, bukan ada yang salah, Bu. Iya, porsinya berbeda. Ya, sudah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Udah? Sudah. Kita lihat dari sini. Di sini ada yang pertama posisi penghukum.
kita lihat videonya di sini. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi sebagai guru sebagai penghukum. Selanjutnya kita lihat selanjutnya kita lihat pembuat merasa bersalah ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, ini posisi pembuat merasa bersalah. Dan ini posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu posisi Hai guys, sebagai hari teman. ini Selanjutnya kita masuk kepada video posisi
posisi pemantau atau sebagai monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selanjutnya ini yang terakhir, posisi sebagai manajer. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ciri-ciri 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol yang ada di video tadi itu ada ciri-cirinya. Yang pertama posisi guru sebagai penghukum. Nah, ciri-cirinya itu berbicara biasanya dengan nada yang tinggi. Kemudian menghardik. Apabila guru seperti ini, nah kalau kita sering menghukum murid, maka murid itu cenderung membentak bahkan menyimpan dendam. Tentunya kita tidak ingin ya Bapak Ibu ya anak-anak kita mempunyai rasa dendam kepada kita. Jadi intinya dari awal inilah kita tanamkan sikap itu ya. Jadi yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi suaranya itu cenderung lembut, gurunya tadi tenang, namun kata-katanya itu menusuk hati murid, menyalahkan murid. Murid akan menganggap dirinya itu merasa bersalah dan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya, melakukan apa-apa takut salah. Nah itu dia. Jadi di sini pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Guru akan ramah. Posisi teman itu bagus ya. Guru ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan bergantung, itu kelemahannya. Murid akan bergantung kepada satu orang saja. Aku maunya sama ibu guru itu karena dia sama aku tuh kayak berteman baik. Itu kelemahannya. Kemudian murid itu tidak
rasanya sama guru yang lain tuh agak kurang gitu. Kemudian tidak mandiri murid itu dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dan yang keempat itu ada namanya posisi pemantau atau monitor, di mana di sini gurunya itu bersuaranya datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, atau suaranya itu tidak tinggi. Terciptanya identitas diri atau berhasil guru memantau. Begitupun saat dikenakan sanksi, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nah, jadi intinya tidak sepenuhnya anak itu mandiri. Dan yang terakhir, posisi manajer. Jadi posisi manajer di sini posisi kontrol yang disarankan, yang paling diutamakan dan disarankan bagi kita seorang guru. Suara guru itu netral dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Intinya ada pertanyaan yang bermakna dan murid berusaha mencari solusinya. Guru dapat memerdekakan murid, menjadikan murid itu mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi dari yang 5 posisi kontrol itu udah terjawab Bapak Ibu apa isi yang sebenarnya? Iya, jadi sudah bisa dilihat Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu tulis? Ya. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Contohnya apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan makan, ya, sandang, pangan, papan, ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima atau love and belonging, ya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan atau freedom, kebutuhan akan kesenangan atau fun, dan kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, di sini yang pertama, nah, termasuk kemana dia? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu termasuk kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Tadi kan ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu termasuk kebutuhan apa itu anak-anak itu? Iya, kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebetulan? Ibu kejar aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jadi intinya ke anak itu apanya? Ibunya tuh ngikut ke anak. Apa namanya anak itu? Masuk ke apa namanya? Penguasa. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Penguasa. Kemudian aku hebatkan bisa bikin ibu guru kejar aku. Tunggu dulu. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Maaf, saya yang salah ya. Kasih sayang, salah. Hilang konsentrasi. Kasih sayang dan rasa diterima. Maaf ya, betul ya tadi. Yang ketiga, ini baru. Aku hebatkan bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu masuk ke mana? Penguasaan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Masuk ke kebebasan. Iya, kebebasan. Ya, bosan, ingin bebas dia, bosan di dalam kelas terus. Jadi boleh ya belajar di luar. Itu kadang menghilangkan kejenuhan anak, boleh. Lanjut. Nah, ini yang dibilang tadi, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada yang 3. Yang
Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan, lalu menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi di sini yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dari anak itu, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan apa sebabnya dia berbuat seperti itu. Kita contohkan videonya di sini. Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulang guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menjalani tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampelnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, itu tadi cara melakukan segitiga restitusi kepada murid. Jadi masalah banyak ya kalau di sekolah, kadang murid yang terlambat masuk atau setelah keluar main telat masuknya, itu perlu kita lakukan segitiga restitusi. Jadi intinya kita dalam segitiga restitusi itu, kamu kenapa terlambat? Bukan seperti itu, kita berikan pertanyaan dan dia yang menjawab. Apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas? Nanti dia akan menjawab sendiri. Keyakinan kelas apa yang seharusnya kamu lakukan? Seperti itu. Jadi itu segitiga restitusi yang kalau bisa kita terapkan di kelas, jadi dengan anak-anak murid kita ya. Ya seperti kemarin ya anak murid Bu Epa melakukan berantem bertengkar, itu kita lakukan segitiga restitusi. Dengar laporan dari teman sekelasmu. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Teguh. Ya Bu, habis kesal Bu. Kenapa kesal? Aku tadi malam mencontek hasil pekerjaan saya. Tidak hanya PR, juga contek Bu. Oh, begitu. Ya wajarlah kalau kamu kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Teguh? Saya marah-marah dan maki-maki dan Bu. Dan tanpa sadar diri saya mencoba mejanya Bu. Oh begitu. Kamu berbuat seperti itu tentu ada alasannya ya? Bu, pada saya berkata, saya sudah bersusah payah mengerjakan soalnya dan tentu hanya mencontek, tidak mau mencari sendiri Bu. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Teguh. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saya menghormati antar teman Bu. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak?
tepat sekali tindakan kamu Indri. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Sama-sama sayang. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya selaku penyampai materi, maklum saya baru belajar. Kesalahan itu datangnya dari saya ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan saya dari sikap perkataan maupun penyampaian tadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu maukah memaafkan saya? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya nanti kita persilakan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bu Rika. Aplaus untuk Bu Rika. Terima kasih kepada Bu Rika yang telah menyampaikan materi. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilakan. Ya, Bu Rosa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari penjelasan materi tadi masih ada yang saya ragukan lagi, yaitu kapan baiknya keyakinan kelas itu kita laksanakan di kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Roza yang telah bertanya kapan baiknya keyakinan kelas itu dilaksanakan. Jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Masih ada lagi? Iya, kepada Bapak Riki, silakan. Terima kasih atas waktunya yang moderator berikan. Pada penyampaian materi ini saya tertarik pada kata-kata segitiga restitusi, karena kata-kata ini juga baru saya dengarkan. Jadi saya ingin tanyakan pada Ibu pemateri. Nah, jika Ibu mendapatkan masalah kepada anak-anak, nah bagaimana kiat Ibu menerapkan segitiga restitusi tersebut, kiat-kiatnya ya Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Riki. Ya, langsung saja. Masih ada Bapak Ibu yang bertanya? Sepertinya tidak ada. Langsung saja dijawab oleh Bu Rika. Kepada Bu Rika, disilakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Di sini saya akan mencoba menjawab. Kapan keyakinan kelas itu dilaksanakan? Nah, saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Kira-kira kapan keyakinan kelas itu kita buat? Iya, awal pelajaran, sebelum memulai pelajaran, apa sudah mulai atau setelah? Sebelum, ya. Jadi intinya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kan dibuat dari guru dan murid berkolaborasi bersama-sama. Jadi keyakinan kelas itu dibuat sebelum pelajaran dilaksanakan di awal-awalnya. Di awal-awalnya kita buat keyakinan kelas. Kita sediakanlah kartonnya dulu. Kita sediakan kertas untuk menempel, di mana kita tempel di kertas plano. Nah, nanti kalau udah selesai baru kita tempel. Nah, jadi anak itu kalau dia membuat keyakinan kelas dari ide mereka, maka mereka akan cepat mengingat, tetap mengingat dan merasa yang dihargai atas ide-ide yang sudah dimunculkan dalam kertas plano. Jadi dipasang di yang mudah dilihat sama anak-anak. Jadi intinya sebelum kita memulai pelajaran di awal-awal waktunya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu? Ibu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, segitiga restitusi, bagaimana kiat saya melakukannya? Jadi yang pertama, saya
mengajar di SD 11 Pasaman ini saya terapkan dari diri saya terlebih dahulu. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, kalau dulu kita lebih banyak ke emosional ya Bu ya. Kemudian setelah mempelajari ini, rupanya untuk menyadarkan anak itu perlu kita berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang intinya tidak menyalahkan anak. Yang intinya kita bisa mencari solusi, bukan mencari masalah. Solusinya bagaimana? Ya, sebaiknya kita begini loh nak. Bagaimana? Jadi bukan langsung memojokkan anak kamu salah ini, enggak seperti itu. Jadi intinya sudah saya terapkan, saya panggil anak di ruangan yang tidak ramai, nanti dia malu. Kemudian ya guru SD juga bisa berperan sebagai guru BK. Ya, di tempat yang cukup kita yang bisa anak dengan leluasa curhat kepada kita. Jadi kita posisinya di sini kepada anak tuh sebagai teman, enak dia bercerita kepada kita, tidak takut-takut. Jadi begini Bu, ya, jadi seperti itu kita terapkan. Jadi awalnya dari kita sendiri. Kalau kita niat dari dalam hati untuk menerapkan segitiga restitusi kepada anak kita, insya Allah bisa, dan anak akan merasa lebih dihargai. Anak itu, oh ibu guru sama aku seperti ini loh. Ibu guru nggak pernah marah sama aku, aku ini seperti teman aja sama ibu. Jadi kita jadi idolanya anak-anak kita. Nggak datang kita, aduh ibu guruku nggak datang. Jadi seperti itu, itulah segitiga restitusi. Insya Allah kalau niat kita, Allah meridhoi ya, kita terapkan yang segitiga restitusi, yang pelajaran yang sudah didapatkan ini. Ya, bagaimana Bu, Pak? Kita kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bu Rika yang telah memaparkan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Ibu kita. Nah, telah tibanya kita pada akhir acara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Nur Fadilah, guru kelas 2A dari SDN 11 Pasaman, rekan dari Bu Rika Yulastri. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu telah memberikan penjelasan tentang diseminasi budaya perilaku positif. Karena penjelasan dari beliau, saya ingin mengaplikasikannya atau ingin melakukannya di kegiatan belajar mengajar saya, dan agar dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nasir Halma, guru kelas 3 SDN 11 Pasaman. Setelah mendengar penyampaian materi oleh Ibu Rika, saya merasa tertarik dan menambah wawasan saya. Untuk kedepannya saya akan menerapkan di kelas. Mudah-mudahan bisa diterapkan sesuai yang disampaikan Ibu Rika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Handoko, guru Penjaskesrek di SDN 11 Pasaman. Setelah saya mendengar materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Rika kemarin, saya sangat terinspirasi dan saya ingin mengembangkan di setiap pembelajaran yang saya ampu, yaitu pada kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan semoga bisa saya terapkan di setiap pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak di sekolah SDN 11 Pasaman, dan bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak.
keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, anak-anak itu tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu beda-beda tipis. Kalau di kelas itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ide-idenya itu muncul dari anak-anak semuanya. Nah, yang membuatnya siapa? Anak-anak ibu semua beserta dengan guru di kelas. Kemudian, kalau peraturan seperti peraturan sekolah itu faktor eksternal, anak-anak semua tidak ikut membuat di dalamnya. Ada paham anak-anak ibu? Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, ibu bertanya dulu, ya. Kemudian anak-anak ibu curahkan dulu selama belajar di kelas ini biasanya seperti apa? Nah, coba Fauzan, selama belajar di kelas ini biasanya teman-teman atau kamu tuh bagaimana? Suka bagaimana gitu? Ya. Pause. Nah, biasanya ya di kelas apa yang terjadi biasanya pas saat anak-anak ibu belajar? Teman-teman sering jalan, Bu. Oh, teman-teman ada yang jalan-jalan, apa lagi? Ada yang bercerita, ngobrol, apa lagi? Wah, suka mengganggu teman. Dengan ada yang berlari-lari, ada yang mencontek saat ulangan mungkin ya. Nah, atau latihan, mencontek kerja-kerjanya. Jadi, kalau kita belajar dengan situasi seperti itu, bagaimana perasaan kita? Senang, tenang nggak dengan belajar itu? Nggak tenang, ya, tidak tenang, nggak senang. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, kamu mengimpikan situasi belajar yang bagaimana yang kamu impikan? Tidak jalan-jalan di kelas, apa lagi? Oh, duduknya dengan tertib, bagus, apa lagi? Oh, saat guru menerangkan harus mendengarkan, nggak boleh diribut. Nah, jadi kita akan membuat keyakinan kelas seperti yang kamu impikan. Nah, kemudian kamu buatlah nanti keyakinan kelas itu pada kartu ini, ya. Kamu buat kalimat positifnya, ya. Nah, jadi yang pakai bukan menggunakan kata jangan atau tidak, ya. Kamu buat langsung kalimat positif, nanti kita tempelkan di karton yang warna hitam. Oke, siapa anak ibu? Ya, bagikan dibuat satu aja di sini, ya. Jangan terbalik, yang lemnya di luar. Nah, berarti kamu di dalam ini tulisnya. Yang lengketnya ini di sini. Yang bisa dilengketin di dalam lengket. Lihat yang lemnya tuh, yang lemnya kan ini, berarti di sininya. Dan silakan kalau mau dibuat nama, dibuat di atasnya boleh. Dibuat ya, dibuat di sini. Apa yang mau kamu curahkan impian kamu di dalam kelas itu? Buat semuanya, semuanya harus membuat. Keluarkan ide kamu ingin bagaimana? Kamu ingin bagaimana di kelas itu belajarnya? Buat di situ. Buat nama boleh, buat nama. Namanya entah. Sudah selesai sayang? Baris. Gambarnya apa? Gak apa-apa. Terus ini garisnya.
ke bawahnya juga boleh. Berurutan, bawahnya dulu. Anak-anak ibu semua sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ibu minta anak-anak ibu sudah membuat keyakinan kelas ya, sesuai dengan impian yang Ananda harapkan di kelas. Jadi ibu meminta ada 2 orang yang untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ibu minta tolong kepada Jamila. Silakan Bu. Bacakan dulu. Nah, nomor satunya ini apa ini? Membuang sampah pada tempat. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya itu nilai kebajikan yang kita kelompokkan ini, yang termasuk nilai kebajikan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebersihan ya, membuang sampah pada tempatnya. Dan silakan minta tolong Ibu si Jamila tempelkan, dikelompokkan bagian membuang sampah pada tempatnya ini. Nah, pindahkan ke sini. Berarti masukkan nilai kebersihannya. Adain. Coba baca. Selalu patuh kepada guru maupun melarang dan sebagainya. Selalu patuh kepada guru. Nilai kebajikan yang terdapat dalam kata-kata kalimat selalu patuh kepada guru berarti nilai apa? Saling menghormati. Oke, ambil tempelkan. Berarti kita buat di sini. Saling menghormati di sini lah agak jelas. Berarti ini nilai kebersihan ya. Kita tulis deh. Coba baca. Saya ingin belajar yang bagus dan saya mau naik kelas dan tingkat. Berarti masuk ke mana itu? Belajarnya itu harus kita udah langsung membuat kalimat positif ya, berarti kita tinggal mengelompokkannya saja. Tertib dalam belajar. Nah, selanjutnya Amel. Membuang sampah pada tempatnya sudah tadi? Sudah, berarti tidak perlu kita tuliskan lagi ya. Nah, lanjut selanjutnya baca ini. Menggunakan kata yang baik berarti nilai kebajikan apa kalau menggunakan kata yang baik? Kesopanan. Kesopanan. Ambil saya letakkan di sini.
Naima. Baca Naima. Membuang sampah pada tempatnya sudah tadi? Sudah. Apa lagi? Tertib saat guru menerangkan pelajaran. Saya ingin belajar. Ini dia. Belum tadi ya? Nah, ambil saya letakkan di bagian apa nilai kebajikannya? Dalam belajar berisi. Lanjut. Amira. Ini sudah tadi yang ini. Harus mengerjakan PR. Apa nilai kebajikan yang didapat? Yang ada di situ. Harus mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Kewajiban. Di sini melaksanakan kewajibannya. Harus mengerjakan PR. Nah, apakah yang kamu terima nanti? Nilai ya nak? Nah, ini kewajiban kamu. Kemudian lanjut. Aska. Apa ini Aska? Membuang sampah pada tempatnya. Sudah jelas sama temannya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Sudah tadi belum? Sudah. Lanjut ke bawahnya. Jika guru menjelaskan harus tertib. Jika guru menjelaskan harus tertib. Sudah belum tadi? Tertib dalam belajar. Tertib guru. Sudah tadi apa belum? Sudah ya. Berarti tidak usah lagi. Lanjut. Menghargai guru saat di sekolah atau di Menghargai guru saat di sekolah atau dimanapun. Masuk ke mana? Saling menghormati. Pintar, ambil. Tempelkan setentang dengan saling menghormati. Lanjut lagi. Ya, Fauzan. Ya, coba baca ini tadi ya. Jika guru menjelaskan harus tertib. Jika guru menjelaskan harus tertib. Sudah belum? Berkata-kata yang sopan. Terus Tertib ketika guru sedang menerangkan. berkata-kata yang sopan. Kalau tertib udah tadi ya. Kalau berkata-kata yang sopan masuk ke mana? Kesopanan. Menggunakan kata yang baik. Sudah tadi? Menggunakan kata yang baik? Sudah ya. Lanjut. Mendengarkan guru menerangkan. Mendengarkan guru menerangkan pelajaran. Sudah? Lanjut. Saya ingin belajar dengan tertib, sabar, tetapi teman saya suka mengganggu saya. Lanjut satu lagi Fauzan. Ya. Nah, ini. Belajar dengan Sudah belajar dengan tertib tadi? Nah. Silakan. Nah, keyakinan kelas sudah kita buat. Jadi dari keyakinan kelas yang ide-ide muncul dari anak Anda semua, yakni nilai kebajikan yang terdapat di dalam keyakinan kelas yang dibuat tadi. Yang pertama ada nilai kebersihan. Yang kedua nilai saling menghormati. Yang ketiga tertib dalam belajar. Yang keempat kesopanan. Yang kelima melaksanakan kewajiban. Nah, itulah nilai keyakinan kelas yang sudah dibuat
buat atau nilai kebajikan ya. Nah, jadi ada 5 nilai kebajikan. Nah, gampang nak membuat keyakinan kelas? Nah, ini siapa yang mengikuti aturan yang sudah dibuat, kesepakatan yang sudah dibuat itu? Semua di kelas. Oke, paham anak-anak ibu? Nah, mungkin anak-anaknya ini ya yang bisa kita buat keyakinan kelas untuk saat ini ya. Jadi yang ini kita buatlah, kita tempelkan yang mudah terjangkau. Di mana kita tempelin? Tanda tangan anak-anak ibu nanti tempelkan. Aku mandi lagi. Di mana ya? Tengok, ada patung. Sini lah ya. Sini kok sampai Nah, tolong ini sudah kita buat di sini ya, sudah kita pindahkan. Kemudian kita tanda tangani kesepakatan yang sudah dibuat ya. Nah, silakan tanda tangan dulu namanya. Tembur Rahman. Ananda semua tanda tangani. Nah, sudah anak-anak ibu tanda tangani ya. Nah, kemudian ibu akan memanggil guru kelasnya ya, supaya kesepakatan ini ditandatangani. Ini kesepakatannya sudah, anak-anak ibu tanda tangani. Sekarang kita minta tanda tangan wali kelas 5B ya. Oke. Ini kesepakatannya sudah ditandatangani dan sudah ditandatangani oleh ibu wali kelasnya ya bu ya. Nah, jadi ini kita tempelkan di sana lagi ya. Siapa yang mau nempel? Nah, silakan. Teguh, tempelkan. Di sini. Oh, jadi mana? Nanti fotonya kita buat di atas. Foto ini. Inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tinggal kita yang menjalankannya ya. Terima kasih semuanya. Ibu sudah dengan kita tutup alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana, saya kelas 5B. Saya sangat senang karena telah mengikuti pembuatan keyakinan kelas bersama Bu Guru. Terima kasih ya Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar laporan dari teman sekelasmu. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Teguh. Ya Bu, habis kesal Bu. Kenapa kesal? Aku tadi sebenarnya ditanda
Ya wajarlah kalau kamu kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Teguh? Saya marah-marah dan maki-maki dan Bu. Dan tanpa sadar diri saya membuka mejanya, Bu. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu tentu ada alasannya ya? Bu, saya berkata, saya sudah bersusah payah mengerjakan soalnya dan tentu hanya mencontek, tidak mau mencari sendiri, Bu. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Teguh. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saya menghormati antar teman, Bu. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Lebih bersabar apabila ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu Indri. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Sama-sama sayang. Sudah tahu belum mengapa ibu memanggilmu? Karena saya terlambat masuk kelas ya, Bu. Betul. Menurut Wildan, apakah terlambat masuk kelas merupakan perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Wildan minta maaf, Wildan salah. Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti memiliki alasan. Coba ceritakan pada ibu, mengapa kamu sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat? Karena saya terlalu asik bermain bersama teman-teman sebelum pergi jajan ke kantin. Jadi saya makan dan minumnya saat bel hampir berbunyi. Bermain bersama teman memang seru. Kamu tentunya sangat menyukainya. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain, jajan di kantin, namun tidak terlambat masuk ke kelas? Ada, Bu, saya akan membagi waktu dengan bijak. Kapan kamu mulai melakukannya? Mulai besok saya akan berusaha dan berkomitmen agar selalu tepat waktu. Wildan masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat dan sepakati bersama? Masih, Bu. Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Menghargai waktu. Benar sekali. Jadi selanjutnya Wildan ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin menjadi murid yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, menghargai guru dengan cara selalu tepat waktu. Bagus sekali Wildan. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih bijak. Baik, Bu, terima kasih. Baiklah Wildan, sekarang Wildan sudah bisa bermain kembali dengan temannya. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri, saya dari kelas 5B. Saya senang sekali diajar diskusi oleh ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Saya harus banyak lagi belajar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan, saya dari kelas 6. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh ibu guru untuk mengatur waktu dengan bijak.